ini kan sedang bergulir di DPR. Kita punya target bagaimana RUU yang sangat signifikan ini, yang sangat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi itu Desember sudah bisa tuntas. Tapi tidak boleh juga ujuk-ujuk karena ini kan rancangan undang-undang yang sangat penting. Kalau kemudian saya bergeser lagi nih ke bagaimana mengantisipasi demo besok, Pak Sugiat. Gerindra, pemerintah melihatnya demo besok itu adalah sesuatu yang perlu didengar atau potensi gangguan stabilitas? Ya, setiap penyampaian aspirasi, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa Presiden Pak Prabowo Subianto dan kami sebagai Partai Gerindra pasti akan memberi apresiasi dan menghormati hak-hak warga untuk katakanlah menyampaikan aspirasi apakah dalam bentuk demonstrasi ataupun dalam bentuk yang lainnya. Yang penting dari semua penyampaian aspirasi itu yang dijaga adalah ketertiban, tidak rusuh, damai. Dan kalau bisa disertai dengan solusi supaya ada gagasan kepada pemerintah, kepada eksekutif bagaimana keluhan-keluhan itu kalau memang mau dicari solusinya bagaimana versi dari si penyampai keluhan. Saya gini, jangan dianggap misalnya terkait dengan kalau yang besok kan belum terjadi, terkait dengan demonstrasi menolak MBG misalnya yang dilakukan oleh katakanlah adik-adik mahasiswa. Ada juga demonstrasi yang mendukung MBG dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau besok itu tuntutannya pemberantasan korupsi dan mempercepat pengesahan RUU perampasan Kalau aset. RUU perampasan aset kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, oleh Bang Dasko, oleh Ketua Komisi 3 bahwa ini kan sedang bergulir di DPR. Kita punya target bagaimana RUU yang sangat signifikan ini, yang sangat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi itu Desember sudah bisa tuntas. Tapi tidak boleh juga ujuk-ujuk karena ini kan rancangan undang-undang yang sangat penting. Jangan kita karena opini publik kita mau buru-buru nanti pasal per pasal, ayat per ayat tidak maksimal kita bahas. Tapi pimpinan Komisi 3 sebagai komisi yang akan membahas terkait dengan RUU ini itu punya target di Desember. Oke. Kalau ada desakan kemudian dari para peserta aksi bahwa ada juga kelompok komunitas yang kemudian mengirim surat kepada DPR. Ini kalau memang pengen dipercepat RUU perampasan aset, buka dong pintu supaya kemudian ada partisipasi masyarakat. DPR akan membukakah pintu? Setiap tahapan membuat undang-undang itu memang ada partisipasi publik, partisipasi masyarakat dan itu terbuka lebar bukan dalam konteks RUU perampasan aset. Tapi kan ada kritik di beberapa undang-undang terakhir tidak ada DPR, partisipasi publik. Saya mencermati DPR periode ini misalnya. Terkait rapat-rapat internal saja itu streamingnya sudah ada, bisa dilihat oleh publik. Dan bukan hanya itu, ada namanya RDPU, di Balik, di Komisi, itu menampung seluruh aspirasi, ya tidak seluruh rakyat Indonesia ya. Ada kelompok civil society, ada kelompok akademisi, ada kelompok tokoh masyarakat, itu dipanggil terkait dengan isu-isu yang bersangkutan dengan mereka. Dimintai tanggapannya, dimintai masukan. Jadi tiap hari, Balik itu Mbak, dari pagi sampai malam rapat. Rapat bukan hanya di internal Balik. Kita juga undang pakar-pakar dari pagi sampai malam terkait dengan misalnya undang-undang ketenagakerjaan tadi baru rapat harmonisasi. Kita undang sebelum proses harmonisasi ada RDPU-nya, ada FGD-nya dan lain sebagainya. Jadi meaningful partisipasi di periode ini saya pikir sudah berjalan dengan sangat baik dan bisa dilihat di TV parlemen, publik dari manapun dari Sabang sampai Merauke bisa nonton dan bisa mengevaluasi. Baik. Saya ke Bang Rey. Bang Rey menghadapi rencana aksi besok. Apa yang kira-kira perlu dilakukan oleh baik negara, pemerintah? Karena kita kemudian memang seperti catatan Bang Rey tadi yang mengatakan ada isu pemblokiran rekening dari peserta aksi, kemudian ada mahasiswa yang kemudian diculik. Apa yang kira-kira harus dilakukan pemerintah besok agar menanggapi atau merespon demo itu memang dengan proporsi yang benar dan tepat dan kemudian bisa sedikit nih mungkin Bang Rey sedikit membuka pintu untuk masyarakat yang mungkin saat ini masih kesal, marah dan kemudian merasa tidak didengar oleh pemerintahnya. Saya juga bingung ya. Saya sudah menyatakan di beberapa tempat di media online, saya belum melihat bahwa aksi besok itu akan sebesar aksi Agustus 2025 yang lalu, saya bilang. Ya. Makanya agak mengherankan kalau saya lihat cara pemerintah menghadapi rencana aksi besok kemarin. Itu ada dua kemungkinan tuh. Pertama adalah informasi yang masuk ke Pak Prabowo sendiri, sejauh apa gitu ya, tentu dari intelijen kan.
memberikan informasi yang faktual lah kepada presiden, sehingga reaksinya seperti apa, takarannya seperti apa gitu. Nah, yang kedua adalah cara kerja aparat keamanan sendiri. Nah, kalau dilihat dari yang saya lihat nih ya sekarang sampai hari ini, yang sebetulnya membuat isu ini jadi besar, ya reaksi pemerintah sendiri gitu loh. Jadi bukan siapa-siapa gitu. Pertama dari cara mereka menghadang mobil, kemudian memblokir ataupun istilah istilah polisi menunda gitu ya, menunda rekening gitu ya. Nah, kemudian tadi pagi saya dengar informasinya ada orang yang jemput ke rumahnya mahasiswa, anak GMNI gitu ya, informasi yang saya dengar gitu. Nah, dan termasuk di dalamnya adalah diskusi yang dilakukan oleh Budi Ari juga kan. Dan yang paling penting dari itu adalah munculnya aksi-aksi tandingan. Nah, saya kira aksi tandingan itu adalah reaksi yang cukup berlebihan terhadap rencana aksi besok itu. Belum isunya jelas-jelas kok cuma perampasan aset kok. Hukum mati koruptor. Kenapa tiba-tiba disiapkan aksi dukung Prabowo gitu loh. Oke, baik. Bang Rey, Pak Sugiat, ini waktunya sudah sangat terbatas. Saya mungkin yang saya mau katakan begini. Oke, baik. Jadi blunder-blunder yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akhir-akhir ini yang membuat kemudian keinginan mereka agar masyarakat tertib, yang muncul adalah keresahan, justru keresahan, harus mulai dievaluasi oleh Pak Prabowo. Model pendekatan Pak Sigit itu, model pendekatan penegakan keamanan di zaman Pak Jokowi. Mungkin efektif karena didukung oleh tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi yang begitu tinggi. Tapi kalau model yang lama itu dipakai di era sekarang, yang terjadi adalah blunder. Baik. Seperti yang kemarin, nggak kebayang sama kita uang 80 juta membuat citra Bank Nasional itu terpapar gitu loh. Baik. Nggak kebayang sama kita gitu loh. Baik. Oleh karena itu saya menyarankan agar Pak Prabowo ya segera mengganti Pak Sigit. Oke, baik. Pak Sugiat, mungkin closing statement kira-kira yang bisa menenangkan publik bahwa aksi besok itu adalah hak politik dan pemerintah akan mendengar. Ya, sebelum terkait dengan itu, saya kembali ke tema awal. Iya. Bagi kami Partai Gerindra tidak terpengaruh sedikit pun dengan apa yang menjadi analisis pribadi dari Budi Ari. Baik. Kita diajarkan oleh Pak Prabowo bahwa seorang politisi sejati itu bukan hari-harinya bicara posisi, bicara kursi, bicara politik. Tidak. Seorang politisi sejati itu adalah bagaimana ketika dia diberi amanah, baik di eksekutif maupun di legislatif, dia tuntaskan amanah itu dengan bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat. Baik. Bahwa nanti ketika ada musim pemilu, baru dia cerita tentang perjuangan politik. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aksi besok, saya yakin dan percaya bahwa pemerintahan Pak Prabowo, sekali lagi, ia memberi hak seluas-luasnya, sebebas-bebasnya kepada siapapun, baik yang kontra maupun yang pro untuk menyampaikan aspirasinya. Tapi ingat sekali lagi, penyampaian aspirasi itu ada pagar-pagarnya, ada batas-batasnya. Apa pagar-pagarnya dan batas-batasnya? Adalah ketertiban, keamanan, damai. Begini, kita pernah mengalami katakanlah tahun yang lalu, ada sedikit trauma terhadap kita. Bagaimana sebuah aksi demonstrasi itu rusuh dan menimbulkan korban jiwa. Bukan hanya dalam konteks di Jakarta, tapi bahkan pada saat itu di seluruh Indonesia. Perkantoran dibakar, rumah dijarah, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya, kalaupun ada tindakan aparat keamanan, konteksnya itu, bagaimana supaya tidak terulang misalnya apa yang terjadi di Agustus tahun lalu. Silakan berdemonstrasi, silakan menyampaikan pendapat, menyampaikan katakanlah keluhan, aspirasi suara rakyat, tapi yang paling penting adalah tertib, damai, dan tidak rusuh. Baik. Oke, baik, terima kasih Pak Sugiat, Bang Rey untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, publik ini bisa menilai secara jernih, konstitusi telah mematok aturan main dan partai pemenang pemilu pun memilih fokus mengawal mandat rakyat hingga akhir. Spekulasi insting politik pribadi tidak boleh merusak stabilitas dan kepastian bernegara yang sedang dibangun. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Pak Sugiat. Sama-sama.